Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumid wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bih ini amin. Yang mana terakhir kita sudah membahas tentang ayat-ayat jawahir, rangkaian ayat-ayat jawahir. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'rifatullah, beliau istilahkan sebagai Jawahirul Quran pada surah An-Nur. Sekarang kita masuk kepada surah Al-Furqan. Terakhir kali kita baru masuk dari surat Al-Furqan tentang ayat-ayat jawahir yang ada dalam surah Al-Furqan. Yaitu pada ayat yang satu dan kedua, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, maha suci zat yang menurunkan Quran itu Al-Furqan, itu Al-Quran kepada hambanya itu Muhammad SAW, liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi hambanya tadi itu Rasulullah SAW itu bagi seluruh alam itu nadhiran, sebagai pemberi peringatan bagi seluruh alam. Katakan tabaraka, ini minal barakah, wazan tafa'ala. Tabaraka ini jaa bi kulli barakatin. Tabarakalladzi maha berkah, ini dengan membawa berkah, itu turunnya Quran tadi. Maka Allah menamakan dirinya di situ dengan sifatnya tabarak, maha suci, maha berkah. Ketika Allah menunjukkan tentang bahwa Quran itu turun dari sisinya, karena memang Quran ini disebut juga sebagai keberkahan dan rahmat Allah SWT. Kitabun mubarakun, disebut sebagai kitab yang penuh berkah. Maka Allah sendiri menamakan dirinya di situ dengan sifatnya tabarakalladzi nazzalal furqan, maha suci, maha berkah, zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Furqan ini dikata farq, yang membedakan antara hak dan batil. Sebab Quran itu juga disebut sebagai Al-Furqan, nama lainnya.
Dikatakan syahrul Ramadan ladzi syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran itu sebagai petunjuk, sekaligus di situ di Quran itu ada penjelas dari petunjuk itu sendiri, dan Quran sendiri sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Liyakuna lil alamina nadhiran, supaya Nabi Muhammad itu SAW menjadi nadhir, pemberi peringatan bagi alamin, ailil jin wal ins. Bagi manusia dan jin. Sebagian mengembalikan dhamir yakuna itu yang menjadi nadhir itu adalah Quran itu sendiri. Sebagian lagi berpendapat itu adalah Rasulullah SAW yang menjadi nadhir. Kemudian ya sebetulnya tidak ada pertentangan ya antara dua pendapat itu ya. Memang Rasulullah SAW itu sebagai nadhir, yakni peringatan beliau sampaikan adalah Al-Quran, sehingga Quran itu juga sebagai nadhir, kitab yang memberi peringatan. Pendapat yang pertama yang mengatakan itu Quran itu dikaitkan oleh Imam Mawardi, sedangkan Imam Tabari sendiri mentarjih bahwa yang dimaksud nadhiran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Siapa Allah itu yang disebut sebagai tabaraka, maha berkah, maha suci Allah. Siapakah Allah yang menurunkan Quran itu? Itu alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Itu zat yang baginya lah, hanya miliknya lah mulkus samawati, kekuasaan langit dan bumi, wal ardi, ya, kekuasaan langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhidh waladan, dan dia tidak mengambil daripada anak, tidak menjadikan anak. Walam yakul lahu syarikun, dan tidak ada bagi dia sekutu fil mulki, dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dialah yang mencipta segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, lalu dia juga menentukan daripada ketentuan itu. Dialah yang menentukan daripada ketentuan bagi segala sesuatu, menetapkan ukuran. Qaddarahu takdir, menetapkan ukuran-ukurannya. Alladzi qaddara fahada, khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Dia mencipta lalu dia sawwa, menyempurnakan ciptaannya, lalu dia qaddara, dia yang menentukan kadar-kadar daripada ciptaannya. Ya. Maka katakan di situ bahwa dialah yang menciptakan, ini mengenalkan dirinya sebagai penguasa langit dan bumi, dan dia tidak perlu pembantu, tidak perlu sekutu untuk mengatur semua apa yang dia kuasai itu. Qaddara takdira, lalu Allah juga yang menentukan daripada setiap kadar ciptaannya itu, yakni Allah sempurnakan kadar ciptaannya. Manusia bagaimana bentuknya, hayawan masing-masing Allah ciptakan dalam bentuk yang sesuai dengan kehidupan masing-masing makhluk hidup itu. Allah persiapkan bagi mereka apa yang maslahat bagi setiap makhluk itu tadi. Dan kalau kita perhatikan, tidak ada satupun ciptaan Allah yang kurang dalam penciptaannya itu. Sebagian menafsirkan wa qaddara taqdira, ini Allah tentukan ajal dan rezeki dari semua makhluk itu tadi, sehingga berlakulah takdir itu, ketentuan ya, pada semua makhluk itu menurut apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah memuji dirinya sebagai zat yang menurunkan Quran. Sebagaimana juga Allah memuji zatnya sebagai yang menurunkan Quran di ayat-ayat yang lain. Seperti Allah bilang di Kahfi ya. Untuk Allah bilang di ayat yang lain itu, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan pada hambanya kitab, itu Al-Quran. Dia puji ya, dirinya, zatnya sebagai penurun, yang zat yang menurunkan Quran. Alladzi nazzal furqana ala abdi alladzi anzala ala, dikatakan tabarakalladzi nazzal al-furqan. Allah
Di situ digunakan kalimat nazzala. Itu menunjukkan tikrar, pengulangan, turun bertubi-tubi. Juga menunjukkan banyak. Ini turun beberapa kali karena tidak sekaligus Quran itu turun, sehingga ketika menunjukkan Quran itu sebagai turun sekaligus turunnya berangsur-angsur, Al-Quran itu menggunakan kalimat nazzala dengan tasdid nazzala. Ketika menunjukkan penurunan Quran secara langsung itu anzala inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Quran itu langsung sekaligus pada malam Qadar. Tapi ketika menunjukkan proses penurunan itu, Quran menggunakan kalimat nazzala, menggunakan diksi, menggunakan pilihan kata nazzala. Kemudian dan juga disebutkan di banyak tempat. Dalam surah An-Nisa, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Dan Allah yang menurunkan kitab yang Allah turunkan berangsur-angsur kepada rasulnya itu Rasulullah SAW. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah turunkan sebelum itu. Ketika menyatakan kitab terdahulu, Allah menggunakan kalimat anzala. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, ini Muhammad SAW untuk Quran dengan kalimat nazzala. Wal kitabil ladzi anzala, dan kitab yang Allah turunkan min qabl, karena kitab terdahulu itu langsung diturunkan langsung sekaligus. Namun Quran berangsur-angsur. Itu banyak hikmah, diantaranya lebih menguatkan dan seterusnya, sesuai dengan masing-masing kejadian-kejadian. Kemudian begitu juga di ayat yang lain, seperti dalam surah Al-Furqan sendiri di ayat 33. Qala alladziina kafaru laula nazzala 'alal Qur'an jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah. Kata orang kafir, mengapakah tidak diturunkan Al-Qur'an itu sekaligus? Jumlatan wahidah. Qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alal Qur'anu jumlatan wahidah. Dalam surah Al-Furqan ayat 32. Mengapakah Quran ini, kata orang kafir, tidak diturunkan kepada Muhammad SAW sekaligus? Maka Allah jawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah kami turunkan Quran berangsur-angsur, linutsabbita bihi fuadak, supaya kami menguatkan hatimu ya Muhammad dengan Quran itu. Warattalnahu tartila, dan kau bisa membacakannya kepada umatmu secara tartil, secara perlahan, sehingga mereka bisa mencerap dengan baik. Begitu Allah jawab langsung dalam surah Al-Furqan ayat 33, ayat 32. Ayat 32. Itu Allah turunkan daripada Quran itu kata orang kafir, kenapa tidak diturunkan jumlatan wahidah sekaligus? Maka begitulah kata Allah, supaya kami nutsabbita bihi, supaya kami kokohkan dengan Quran itu hatimu, dan supaya kamu rattalnahu tartil, supaya kami tartilkan pembacaan Quran tadi itu. Kemudian begitu juga di dalam ayat yang lain, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka la ya'tunaka bimatsalin, tidaklah mereka orang-orang yang ingkar pada Quran itu mendatangkanmu dengan satu permisalan kecuali ji'naka bil haqqi, kecuali kami jawab datangkan kepada engkau dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan penafsiran penjelasan yang jauh lebih bagus. Oleh karena itu di sini disebutkan Quran itu sebagai furqan, karena membedakan antara hak dan yang batil, antara petunjuk dengan kesesatan, antara halal dan yang haram, sehingga disebut Quran itu sebagai furqan. Dan banyak nama Quran di Al-Quran sendiri, ada Al-Dzikr, ada Al-Furqan, ada An-Nur. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, kami turunkan kepada kalian itu cahaya yang nyata, itu Quran.
Quran disebut sebagai nur, disebut sebagai furqan, disebut juga sebagai zikir. Ala abdihi, Allah gunakan kata atau diksi pilihan kata di sini. Allah turunkan furqan ala abdihi kepada hambanya. Karena abad itulah, penghambaan itu adalah paling tingginya makom hamba, makomnya makhluk ini adalah penghambaan kepada Allah. Maka di momen-momen yang paling penting di Quran itu pasti Allah sebut Rasulullah sebagai abdihi, sebagai hamba, karena itulah makom tertinggi. Karena seorang itu makin dia ngasor, makin menghamba kepada Allah, makin tinggi derajatnya. Maka nama yang paling disukai oleh beliau adalah Abdullah. Dan berapa kali beliau disebut sebagai Abdullah di surat Jin, di surat beberapa surat beliau disebut sebagai Abdullah. Ya. Termasuk di surat Furqan ini. Tabarakalladzii nazal furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Itu Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Dia pun amin nadhira, supaya dia menjadi peringatan, pemberi peringatan bagi alam, atau supaya Quran itu menjadi peringatan bagi seluruh alam. Maka Allah sebut beliau sebagai abdihi di situ. Karena sifat kehambaan itulah sifat yang paling tinggi. Ya. Karena makhluk ini kan diciptakan untuk ibadah. Ya, dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Itu tadi. Maka seorang itu bisa mencapai tertinggi itu kalau dia sudah memenuhi orientasi dia. Dengan manusia ini orientasinya adalah ibadah. Ketika dia makin dia memenuhi kehambaannya di hadapan Allah, makin tinggi derajat dia. Ini dia membuktikan dirinya sebagai Abdullah, hambanya Allah. Dan ketika itu dia menjadi orang yang merdeka. Bahkan setan pun tidak punya kuasa kepada orang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Jadi sering kita ulang ayatnya itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku wahai iblis, tidak ada atasmu kekuasaan atas mereka. Karena mereka sudah menghamba kepada Allah betul-betul sungguh-sungguh, maka Allah yang langsung menjaga mereka. Sehingga setan pun tidak mampu untuk menguasai para hamba Allah. Dan justru hamba Allah itulah orang yang merdeka. Merdeka dari kuasa nafsunya, merdeka dari kuasa setan, merdeka dari kuasa. Karena orang kalau ngasor sama orang itu makin hina. Tapi kalau dia ngasor sama Allah, makin dia menghamba kepada Allah, makin dia mulia. Kemudian maka Allah khususkan kitab ini, ya. Wa inna ma khusus bihadzal kitab, Allah khususkan Rasulullah SAW dengan kitab ini karena memang Al-Quran ini adalah kitab yang paling agung, sebagaimana sesuai dengan beliau SAW adalah utusan yang paling mulia, sehingga dikhususkan Al-Quran ini kepada beliau. Seolah-olah Allah berfirman ini, saya khususkan Furqan ini, Quran ini sebagai Furqan untuk engkau, untuk Rasul. Memang saya khususkan untuk hamba saya ini, yaitu al-abdi, kepada hambanya itu Rasulullah SAW. Kemudian di rangkaian ayat berikutnya itu pada rangkaian ayat 45 sampai 49 daripada suratul Furqan. Di ayat 45, karena ini memang rangkaian ayat jawahir ya. Jadi rangkaian ayat jawahir yang menunjukkan tentang ma'rifatullah. Maka di ayat 45 itu ditunjukkan tentang pengenalan pada Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya berupa bayangan, berupa bayangan benda. Allah berfirman, alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa la ja'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Alam tara, tidakkah kau melihat ya Rasul, ila rabbika kepada Tuhanmu, kaifa madda dhilla, bagaimana Tuhanmu itu memanjangkan bayangan.
tertentu dan memendekkannya, tapi memendekkan tidak disebut. Itu cuma sebutkan memanjangkan bayangan, maddadzillah. Dalam gaya bahasa Arab itu ada yang namanya iktifa. Iktifa itu cukup ada dua hal yang mana kalau disebut salah satu yang lain sudah diketahui. Seperti di sini. Tidakkah kau melihat bagaimana Tuhanmu itu memanjangkan bayangan dan juga maksudnya memendekkannya. Walau sya'ala ja'alu sakinah, seandainya Allah mau, Allah jadikan bayangan itu tenang, tidak panjang, tidak pendek, seandainya Allah mau. Allah jadikan bayangan itu tenang. Tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Repot kalau bayangannya tenang, tetap berarti matahari juga tetap. Dengan menurut penelitian ya, 100 jam saja matahari itu sudah semua yang menguap, semua yang cair ini menguap semua, termasuk kita punya darah apa ini. 100 jam saja matahari itu tetap, seandainya tidak bergeser. Begitu juga seandainya 100 jam saja tertahan matahari itu, itu beku semua. Maka kalau Allah bilang sini, walau sya'ala ja'alahu sakinan, seandainya Allah mau, dia akan jadikan bayangan itu tetap sakinan, bayangan itu tenang. Sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikan bayang-bayang itu tetap. Tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalil, makanya Allah mengungkit nikmat akan siang dan malam ini. Seperti di akhir surat Al-Qasas. Seandainya kami jadikan bagi malam itu bumi ini malam seterusnya, Laila sarmadan, hal min ilahin, apakah ada selain Allah itu Tuhan yang bisa mendatangkan daripada siang itu, kata Allah SWT. Sebaliknya, kalau Allah jadikan semua itu siang tanpa ada malam, apakah ada yang bisa mendatangkan daripada malam? Allah bilang, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasmaun. Kata oleh Muhammad, ara'aytum, bagaimana menurut pendapat kalian apabila in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan, apabila Allah jadikan atas kalian itu malam sarmadan selamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah, ya'tikum bidhiya, yang bakal mendatangkan kalian kepada kalian itu cahaya, sumber cahaya. Afala tasmaun, tidakkah kalian mendengar? Qul ara'aytum, sebaliknya, bagaimana pendapat kalian in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan, apabila Allah jadikan bagi kalian itu malam selama-lamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi, siapakah sesembahan yang selain Allah itu yang bisa mendatangkan malam yang kalian bisa istirahat di malam itu? Afala tubsirun, tidakkah kalian itu melihat, memperhatikan? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa lakum tashkurun. Maka termasuk rahmat Allah adalah Allah jadikan bagi kalian malam dan siang supaya kalian istirahat pada malam hari dan kalian tabtaghu min fadli, mencari karunia Allah di siang hari, yaitu rezeki. La'alakum wa lakum tashkurun, supaya kalian bersyukur pada Allah. Maka di ayat ini Allah mengungkit nikmat bayangan dan juga nikmat matahari. Tidakkah kalian perhatikan sebagai petunjuk kekuasaan Allah kepada bayangan itu, bagaimana Allah memanjangkan dan memendekkannya seandainya Allah mau, walau sya'ala ja'alu sakinan, pasti Allah jadikan bayangan itu tenang dan tetap. Tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila, kemudian kami jadikan matahari itu sebagai petunjuk atas bayangan itu. Matahari itu petunjuk. Karena dengan bayangan kita bisa mengukur jam. Oh, ini baru terbit. Oh, matahari di atas. Oh, matahari ini sudah mau terbenam dari bayangan itu. Dijadikan sebagai tanda. Tsumma qabadnahu ilaina
qabdan yasira. Kemudian kami menarik bayangan itu kepada kami sedikit demi sedikit. Kemudian kami menarik bayangan itu sedikit demi sedikit. Jadi di sini Allah Ta'ala mulai menunjukkan dalil-dalil, petunjuk-petunjuk atas kudratnya Allah yang sempurna atas dalam hal mencipta segala sesuatu yang berbeda-beda. Siang, malam, ada gelap, ada terang, ada dingin, ada semua kadang Allah ciptakan beda-beda. Tapi bagaimana Allah mengatur semua yang berbeda itu? Ya, sehingga semua pada tempatnya, pada porsinya. Ini termasuk kudratnya Allah. Ya, semua tidak ada yang sendirian, ada malam, ada siang, ada cahaya, ada gelap, ada. Cuma Dia yang tunggal. Maka semua itu, tanda itu menunjukkan bahwa yang mengatur itu hanya satu. Terus seandainya mengatur lebih dari satu, ini bakal ya bentrok dan kacau. Dan nyatanya kita dapati aturan itu, semua itu teratur pada tempatnya. Malam, walalailu sabiqun nahar, tidak mungkin malam itu mendahului siang. Juga sebaliknya, semua pada kulun fi falaki yasbahun, semua itu beredar pada orbitnya masing-masing, pada falaknya. Jadi dikatakan bahwa yang dimaksud bagaimana Allah memanjangkan bayangan itu mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Seandainya Allah mau, Allah jadikan matahari itu tetap terus menerus, tidak akan tergelincir. Kemudian Allah jadikan matahari itu sebagai dalil. Laulana syamsu tatlu alaih ama urifa inna dhillahi bididdi. Seandainya matahari itu tidak terbit dan tidak beredar, maka kita tidak akan diketahui oleh kita itu bilangan hari dan juga jam-jam itu tadi. Kemudian tsumma qabadna ilaihi qabdan yasira. Kemudian kami tarik bayangan itu dengan tarikan daripada yang sedikit, sehingga tidak ditarik oleh Allah sedikit demi sedikit bayangan itu, sampai sama sekali tidak ada bayangan. Dari pagi panjang, kemudian kami tarik bayangan itu sedikit sampai matahari di atas tidak ada bayangan sama sekali, istiwa. Kemudian Allah panjangkan lagi terus sedikit sampai panjang, kemudian lenyap. Ya, begitulah di antara tanda kebesaran Allah SWT. Wa waladhi ja'alakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alna an-nahara nusyura. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian al-laila libasan, malam itu sebagai pakaian. Menjadikan malam itu sebagai pakaian, libasan ayal basul wujud. Yang maksudnya pakaian itu ibarat pakaian yang menyelimuti badan. Maka malam itu menyelimuti alam ini jadi pakaian. Menjadikan malam itu sebagai pakaian, Sebagaimana Allah mengatakan walaili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi. Menutupi daripada alam itu. Untuk walaili idza yaghshaha, surat Asy-Syams. Wa nauma subatan, dan tidur kami jadikan tidur itu sebagai tempat istirahat. Subatan. As-sabat itu maknanya al-ghata, putus. Subatan, malam itu kami jadikan sebagai pemutusan terhadap gerakan. Orang istirahat, geraknya sudah terputus di malam hari. Subatan, sebagai pemutusan terhadap gerakan di malam hari itu. Maksudnya memutus gerakan badan untuk istirahat. Sebab apa? Sebab badan itu sudah payah, anggota badan payah karena banyaknya gerakan ketika di siang hari untuk mencari penghidupan. Maka ketika datang malam, maka menjadi tenang gerakan itu, sehingga istirahatlah. Semuanya menjadi tenang, alam semesta ini. Maka
kondisi itu kondusif untuk orang itu pun istirahat karena sudah menjadi tenang semuanya. Maka terhasilkanlah tidur, yang mana tidur itu merupakan kenyamanan bagi badan dan ya, bagi badan itu termasuk nikmat tersendiri. Wan nauma subatan, itu tidur itu Allah jadikan sebagai subat, sebagai istirahat, dan Allah mengungkit tidur ini sebagai nikmat. Wa ja'alna an-nahara nusyura, wa ja'alna an-nahara nusyura, dan Allah menjadikan siang itu sebagai nusyur, kebangkitan, ini bertebarannya manusia untuk mencari penghidupan mereka. Kemudian waladhi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih, dan dialah yang mengutus angin, arsala riyaha busyran, sebagai pemberi kabar gembira, baina yaday rahmatih, sebelum kedatangan rahmatnya dia. Rahmatnya maksudnya hujan. Sebelum datangnya hujan, Allah tiupkan angin yang keras, meniup awan hujan itu menggiring sampai pada masanya dia turunlah hujan. Maka kalau gambarkan sini, dialah zat yang mengutus angin, riyah, angin sepoi-sepoi, busyran baina yaday rahmatih, sebagai pembawa kabar gembira di hadapan atau sebelum daripada rahmatnya Allah itu, sebelum hujan itu turun. Wa anzalna samaa'a ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan, dan itu juga termasuk bukti ya, kebesaran kudrat, kesempurnaan kudrat Allah SWT, kekuasaan Allah. Dan dia yang mendatangkan daripada angin itu memberi kabar gembira dengan datangnya awan hujan. Dan juga Allah turunkan di situ air minas samaa'i ma'an tahura sebagai alat untuk bersuci, sebagai alat untuk bersuci. Kemudian tahharuhu ma'us sama', ini menjadi yang najis tadi disucikan oleh daripada air yang ada di langit itu. Dan dikatakan Allah itu air itu asalnya suci, sehingga dia tidak dinajiskan oleh sesuatu selama tidak najis. Sifat air itu adalah suci, sebagaimana Allah turunkan, Allah bilang sendiri, Allah turunkan dari langit itu ma'an tahura, air yang suci mensucikan. Sifat air itu suci selama tidak terkena daripada najis, atau selama dia dua kullah dalam hadis yang lain. Kemudian linuhyiya bi baldatan maita, supaya kami hidupkan, bi dengan berkat hujan tadi itu, baldatan maita, negeri yang mati. Kami hidupkan daripada negeri yang mati itu tadi. Dengan apa? Dengan hujan tadi. Allah tumbuhkan tanam-tanaman dengan perantara hujan yang nusqiyahu, kami sirami negeri tadi, mimma khalaqna, atau kami beri minum dengan air tadi itu, mimma khalaqna, dari apa-apa yang kami cipta, an'aman, itu berupa an'am, hewan-hewan ternak, wa anasiya katsira, dan manusia-manusia yang banyak. Dengan itu kami hidupkan negeri yang mati, yang tandus, memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Maka dengan perantara hujan tadi, Allah tumbuhkan daripada negeri yang tandus. Ketika datang hujan yang tadinya tandus, mudah ditumbuhi oleh banyak daripada tumbuhan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hajj, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Dan ketika kami turunkan ke atasnya, atas tanah tandus itu air,
maka dia ihtazzat, ya, rimbun, jadi berguncang dengan keluarnya tanaman tadi, warobat, dan tumbuh tanaman tadi. Dan juga nuskiyahu, kami beri minum, bukan hanya tanaman, yang kami beri minum adalah an'am, hewan ternak, dan juga manusia, yang mana yang manusia juga mengambil keuntungan baik dari tumbuhan yang Allah tumbuhkan melalui air tadi, atau hewan yang Allah sirami, yang Allah beri minum, hewan-hewan itu juga dengan air hujan tadi. Kemudian di ayat berikutnya, rangkaian ayat berikutnya, itu ayat 53 dan 54. Sebenarnya lanjutan dan rangkaian ayat itu, Wa qasarna bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nas kufur. Sungguh telah kami pergilirkan, sarafnahu, hujan itu telah kami pergilirkan di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Fa aba aktsarun nas illa kufur, tapi sayang manusia itu tidak kepingin kecuali kafir, kufur. Tidak menginginkan sesuatu kecuali kekufuran, waliyadzubillah, cenderung berbuat kufur. Walau syi'na la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Seandainya kami mau, ya, kami akan utus di setiap qarya, setiap desa itu memberi peringatan. Seandainya kami mau. Akan tapi Allah utus di kota yang paling besar itu sebagai Rasul sebagai peringatan. Kemudian maka Allah bilang di ayat berikutnya, fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadan kabira. Jangan kamu taati orang-orang kafir itu dan berjihadlah melawan mereka bihi dengan Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Allah katakan wajahidhum bihi, jihadlah melawan mereka orang kafir bihi dengan Al-Quran. Quran itu sebenarnya ya masuk pegangan kita, senjata kita. Ya, sayang itu, ya, jadi senjata Allah bilang jihadlah melawan orang kafir itu bihi dengan Quran. Makanya orang kafir itu sengaja membuat program yang intinya menjauhkan orang Islam itu dari Quran. Di surah Fussilat Allah bilang apa? Wa qala alladziina kafaru, ya, la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw ma fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir itu, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengarkan Quran ini. Orang kafir itu bilang, jangan kalian dengarkan Quran ini. Walghaw ma fihi, abaikan apa yang ada pada Quran. La'allakum taghlibun, supaya kalian menang. Jadi kalau kalian mau menang, kata orang kafir, jauhi Quran. Itu buat terbelakang katanya. Padahal itu kita ditipu. Justru mereka ingin menjauhkan Quran itu supaya orang tidak sadar, tidak bangkit. Makanya dulu, ya, terlepas dari validitas sejarah, ya, itu Belanda itu melarang untuk menerjemah Quran. Sampai Yai Soleh Darat itu yang pertama kali menerjemah Quran dari huruf Pegu. Huruf Pegu itu, huruf Pegu Jawa. Jadi huruf Arab tapi bahasanya Jawa. Untuk mengelabui. Itu diterjemahkan oleh Yai Soleh Darat itu, Qurannya itu pertama. Sebenarnya sudah ada yang lebih tua. Syekh Abdul Rauf Singkili, Abdul Rauf Singkili. Itu sudah pernah menerjemah, itu beliau lebih tua lagi, tahun 1600. Abdul Rauf Singkili itu, tapi bahasa Melayu. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu waktu itu, tahun 1600. Tapi zaman Belanda itu dilarang untuk diterjemah Quran itu. Sampai hanya Yai Soleh Darat itu yang kemudian menerjemah. Akhir itu Yai Soleh Darat agak kemari, sekitar 1800. Kemudian baru kemudian di ayat berikutnya itu, wa huwallazi marajal bahraini, itu. Dialah Allah yang membiarkan dua laut. Marajal bahraini, dua laut dibiarkan oleh Allah mengalir berdampingan. Ya. Hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Ini air azbun furat, air tawar yang segar. Wa hadza milhun ujaj, dan ini
adalah air yang asin dan ujaj dan juga pahit, asin lagi pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakhon wa hijran mahjura, dan Allah jadikan antara kedua air ini barzakh, pemisah, dan hijran mahjura, dan batas yang tidak bisa ditembus. Dan itu diteliti oleh penelitian modern itu. Jadi muara itu memang, muara sungai itu ke laut itu memang sudah betul-betul terpisah antara air laut dengan air asin dengan air tawar. Maka dialah Allah yang menjadikan bainahuma barzakhon. Antara dua air itu Allah jadikan barzakh, pemisah. Makanya alam kubur itu disebut alam barzakh karena dia memisahkan antara dunia dan akhirat. Maka disebut dia barzakh. Seperti di surat Al-Mu'minun, wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara keduanya itu ada barzakh sampai hari berbangkit, pembatas. Waladzi khalaqa minal ma'i basyara. Dia pula yang menjadikan dari air itu manusia. Dia yang menjadikan dari air itu manusia. Di ayat-ayat lain banyak tentang masalah air apa? Terpisahnya air laut dengan air tawar itu. Seperti di mana? Surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan, bercampur dua laut itu, yaltaqiyan, saling berjumpa dua-duanya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara keduanya ada barzakh, pembatas, la yabghiyan, sehingga keduanya tidak bercampur aduk. Walaupun bertemu tapi tidak bercampur aduk, karena ada pembatas. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan itu. Ini juga surah An-Naml, amman ja'alal ardo qararan, atau siapakah yang menjadikan bumi ini sebagai qoror, tempat menetap. Wa ja'ala khilalaha anharon, dan siapa yang menjadikan di sela-sela bumi itu anhar, sungai-sungai yang mengalir. Wa ja'ala laha rawasiya, dan siapa yang menjadikan bagi bumi itu pasak-pasak, gunung-gunung yang tinggi. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan siapakah yang menjadikan antara dua laut itu hajiz, pembatas. A ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan lain selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi manusia itu kebanyakan tidak mengetahui bahwa hanya Allah lah yang pencipta yang pantas disembah. Wa waladzi khalaqa minal ma'i basyara, dialah Allah yang menjadikan dari air itu basyaron, ya, manusia. Wa ja'alahu nasaba wa sihra, lalu Allah jadikan manusia itu bernasab dan sihran, musaharah, ya, perbesanan, hubungan daripada, dan dia pula menciptakan manusia dari air. Lalu dijadikanlah manusia itu mempunyai nasab, keturunan dan musaharah, mempunyai hubungan pernikahan. Wa kana rabbuka qadira, dan Tuhanmu maha kuasa untuk membuat itu. Ya, Allah tunjukkan kekuasaan Allah menjadikan manusia yang seperti ini, dengan kecerdasannya, dengan kesempurnaan ciptaannya, dengan kekomplekan sistem yang ada di tubuhnya, macam-macam. Allah jadikan itu cuma dari setetes air, minal ma'i basyara. Jadi Allah sempurnakan manusia itu, ya, setelah sempurna malah sebagian manusia itu menjadi musuh Allah untuk kufur pada Allah Ta'ala. Faja'alahu nasaban wa sihra, ya, maka Allah jadikan manusia ini memiliki nasab dan sihran, memiliki hubungan musaharah. Yang asalnya manusia ini adalah anak yang ada nasabnya kepada orang tuanya, lalu sudah tumbuh besar, dia mengalami musaharah, menikah. Dengan pernikahan tadi tumbuhlah hubungan daripada musaharah pernikahan itu, menjadi menantu, ada yang menjadi perbesanan, kerabat dan sebagainya.
Semua itu Allah ciptakan kekerabatan, nasab, yang mana dari kerabat itu muncul puak, bangsa, kabilah. Itu semua Allah ciptakan dari minal ma'i, dari setetes air. Wa kana rabbuka qadira, maka sungguh Tuhanmu itu adalah maha kuasa. Hanya dari setetes air itu, dari dua manusia Allah ciptakan semua. Manusia itu tadi hanya daripada setetes air. Maka kemudian di rangkaian ayat berikutnya, yaitu rangkaian ayat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Bertawakallah kamu kepada zat yang hidup dan dia tidak mati, yang senantiasa hidup dan dia tidak mati. Karena tawakal itu menyerahkan urusan kita. Kita dalam satu urusan, umpama kita perlu menyerahkan pada orang, pasti kita pilih orang yang cakap, kan gitu. Itu gambaran tawakal itu sebetulnya gitu. Tawakal itu sebetulnya menyerahkan urusan kepada Allah. Maka siapa yang selain Allah yang lebih pantas untuk diserahkan segala urusan kita? Maka Allah bilang, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada zat yang hayy, yang maha hidup dan dia tidak mati. Kamu pasrah sama siapa? Pasrah sama orang, makhluk juga mati, makhluk juga ada terbatas. Maka tawakallah kepada zat yang mutlak, yang maha mutlak. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira, dan cukuplah Allah itu dengan dosa-dosa hambanya, dia khabir, dia maha teliti terhadap dosa-dosa daripada hambanya. Allah maha khabir, maha teliti terhadap dosa-dosa daripada hambanya. Karena sudah jelas kemahakuasaan Allah, maka tawakallah kepada zat yang maha kuasa itu tadi. Ya. Sabbih bihamdi, tasbihlah kepada Allah sebagai tanda syukur kita. Karena Allah yang sudah mengurusi urusan kita, kita berpasrah kepada dia sebagai syukur atas nikmatnya, maka tasbihlah dengan memujinya. Subhanallah bihamdi, subhanallah alhamdulillah. Siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali, kata Rasulullah SAW, pagi hari atau di satu hari, maka tidak ada orang yang beramal melebihi amalnya orang itu, kecuali orang yang membaca lebih banyak dari orang tersebut. Subhanallah bihamdih. Dan juga wa kafa bidzunubi ibadihi, cukuplah Allah itu terhadap dosa hambanya itu dia amat teliti, khabir. Allah itu khabir, amat teliti terhadap dosa-dosa hambanya. Maka tawakallah dalam segala urusanmu itu kepada Allah, yang dia maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya, dan dia maha segala-galanya, wal awwal wal akhir wal zahiru wal batinu, dia maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Wa bi kulli syai'in alim, dia maha menguasai segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu, maha mengatur segala sesuatu, maha mencipta, maha mengurusi. Al-Qayyum, mengurusi semua hambanya, maha kuasa. Maka siapakah yang selain Allah yang pantas untuk kita tawakali, untuk kita pasrah urusan kita kepada dia? Kalau kita urusan dunia saja, kita pasrah kepada orang yang pasti memilih orang yang cakap. Ya, bagaimana kita mau pasrahkan urusan kita kepada makhluk? Ya, dan siapa yang lebih segala-galanya melebihi daripada Allah SWT. Kemudian usabbih bihamdih, ucapkanlah dengan pujilah Allah dengan bertasbih, dengan memujinya. Makanya Rasulullah SAW itu memuji Allah dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, maha suci engkau ya Tuhan kami, dan dengan pujian kepadamu. Ya. Dan dalam ayat yang lain, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, dialah penguasa timur dan barat, tiada sesembahan kecuali dia, fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai wakil, jadikanlah dia sebagai pengurus segala urusanmu. Tawakal itu
bukan meniadakan atau bukan tidak ikhtiar. Tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah. Bukan dia serahkan urusan itu, dia dewa-dewakan ikhtiarnya, bukan. Ikhtiar itu yang menyuruh juga Allah. Yang menyuruh kita ikhtiar Allah, yang menyuruh kita tawakal Allah. Maka ikhtiar tidak bertentangan dengan tawakal. Selama kita yakin bahwa Allah yang mengurusi, yang mentakdirkan segala sesuatu. Silakan kita berikhtiar. Ini ikhtiar itu tidak akan menafikan tawakal selama kita yakin bahwa semua yang mengatur juga Allah. Ikhtiar kita ini, kalau kita katakan ikhtiar itu kan memilih. Yang memberi kita kemampuan untuk memilih juga Allah, yang memberi kita ilmu untuk memilih Allah, yang menciptakan pilihannya itu juga Allah. Ya. Maka kita berikhtiar itu bukan karena ikhtiar itu yang mendatangkan musabab atau akibat, tapi kita berikhtiar karena itu perintah dari Allah SWT. Ya, seperti Siti Maryam ini perintahkan oleh Allah untuk mengguncang pohon. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Huzzi, guncanglah wahai Maryam pokok kurma yang ada di belakangmu itu, maka akan berjatuhan kepadamu rutaban janiyah, kurma rutab yang masak. Apa Allah tidak mampu menjatuhkan kurma itu tanpa Siti Maryam menggoncang pohon itu? Allah menyuruh Siti Maryam goncanglah pohon itu. Ya. Kuat berarti fisiknya Siti Maryam. Ya. Bukan masalah kuatnya fisik Siti Maryam, itu cuma syarat goncang itu Allah yang datang. Ya ikhtiar itu. Ya. Harik, makanya ada pepatah harik syajarah ta'tikat samarah. Ya, gerakkanlah pohon itu maka akan datang padamu buah. Ya. Kemudian jadi harokah itu barokah, harokah itu barokah. Gerakan itu membawa keberkahan. Kita cuma disuruh ikhtiar. Allah menyuruh kita ikhtiar, bukan menentukan hasil, bukan menjamin hasil, itu semua urusan Allah. Ya. Kemudian wasabbih bihamdihi, tasbihlah dengan memujinya. Ya. Wasabbih bihamdihi wa kafa bi dzunubi ibadihi khabir. Cukuplah Allah itu yang maha teliti terhadap dosa hambanya. Karena Allah maha mengetahui dengan pengetahuan yang tidak terbatas. Maka bertasbihlah, niscaya Allah akan ampuni dosamu, sebab Allah yang mengetahui dosa itu jumlahnya dosa tadi. Kemudian alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian istawa 'alal arsy, kemudian dia berkuasa atas arsy. Ar-Rahmanu, dialah Ar-Rahman yang maha pengasih. Fas'al bihi khabira, maka tanyalah tentang Ar-Rahman itu kepada khabir, kepada yang lebih mengetahui, yaitu Rasulullah SAW. Tanyalah tentang Ar-Rahman itu kepada fas'al bihi khabira, kepada yang lebih mengetahui tentang Allah, itu Rasulullah. Karena tidak ada yang mengetahui tentang yang zat yang mengutus dia kecuali utusannya. Itu yang lebih tahu. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, ketika dikatakan kepada mereka sujudlah kalian pada Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, qalu, mereka berkata, wa mar-Rahman, siapa itu Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna, apakah kami harus sujud kepada apa yang kau perintahkan untuk kami sujud kepada dia? Ya. Kami tidak tahu Ar-Rahman itu, katanya dia. Ini Allah menunjukkan keingkaran orang-orang musyrik, ya, yang mereka sujud kepada selain Allah berupa berhala, tapi mereka tidak mau sujud kepada Ar-Rahman, sehingga mereka mengingkari untuk menamai Allah dengan nama Ar-Rahman. Mereka mengingkari asma Allah Ar-Rahman itu, supaya mereka mengingkari
ketika perjanjian Hudaybiyah, bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak tahu itu ya Muhammad, siapa Rahman itu? Tulis bismikallahumma. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak tahu Ar-Rahman. Maka Rasul menyuruh bismikallahumma, tulis bismikallahumma. Maka Allah turun, oleh karena itu turunlah firman Allah, qul Allah awid'ur Rahman. Panggillah dia Allah, panggillah juga dia Ar-Rahman, karena itu nama dia. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama mana saja yang kau panggil dia dengan nama itu, maka hanya bagi milik dialah segala nama-nama yang husna, yang terbaik. Nama-nama yang terbaik. Wazadahum nufura, itu justru menambah mereka lari. Ya. Zadahum nufura, menambah mereka lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Sajdah. Zadahum nufura. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit itu buruj. Ya. Rasi-rasi bintang, gugusan bintang, wa ja'ala fiha sirajan, dan dia yang telah menjadikan di langit itu siraj, pelita, wa qamaron munira, dan itu matahari siraj, dan qamaron munira, dan dia yang menjadikan qamar, itu rembulan, yang munira, yang memberi cahaya, yang bercahaya, yang bersinar. Wa waladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang itu khilfah, silih berganti bagi orang yang mau yadzakkar, mau mengambil pelajaran, atau orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah tunjukkan tanda Allah yang lain, yaitu yang di langit itu berupa buruj, rasi-rasi bintang. Rasi-rasi daripada bintang. Pokok saya sama dunia wasabi ja'alna rujuman lisyayatin dan seterusnya. Juga di ayat yang lain, tabarakalladzii ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan. Sirajan ini asyams, matahari yang bercahaya, yang seperti siraj, seperti pelita di alam semesta ini. Karena Allah juga sebut matahari itu sebagai siraj di surat An-Naba, wa ja'alna sirajan wahaja. Kami jadikan matahari itu siraj, pelita yang wahaj, yang terang benderang. Wa qamaron munira, dia menjadikan qamar itu munir, bercahaya dengan cahaya yang lain, yang berbeda dengan cahaya matahari. Maka Allah sebut cahaya bulan itu beda di Quran itu dengan cahaya matahari. Allah sebut matahari itu ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Matahari itu disebut sebagai dhiya karena dia sumber cahaya, sedangkan bulan itu disebut sebagai nur karena mengambil daripada cahaya matahari. Waladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan. Adalah Allah yang menjadikan siang dan malam itu silih berganti. Adapun penafsiran Imam Ghazali yang dimaksud khilfatan di sini, kata Imam Ghazali di Ihya-nya di bab Tartibul Aurat, khilfatan itu maksudnya kan pengganti, khilfatan silih berganti, malam berganti siang, siang berganti malam. Maksudnya Imam Ghazali itu khilfatan itu artinya malam itu waktu mengqadha untuk wirid yang tertinggal di siang hari. Siang itu waktu untuk mengqadha, mengganti wirid yang tertinggal di malam hari. Itu yang dimaksud khilfatan, silih berganti. Liman arada yadzakkar, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Maksudnya mengambil pelajaran ini, oh ini sudah pagi, sudah terbit matahari, isyraq, waktunya sholat isyraq itu. Dia jadikan semua itu sebagai penanda waktu bagi orang yang menyembah Allah. Bukan menyembah mataharinya, bukan bulannya, tapi itu penanda waktu bagi. Oh sudah istiwa, ini habis waktu, nggak boleh sholat, sudah zawal, zuhur masuk dan seterusnya. Allahu a'lam bis-shawab. Surat Asy-Syu'ara. Habis itu kita nanti berpindah pada surat Asy-Syu'ara dan juga ada surat An-Naml itu. Surah Al-Fatihah.